Kalau misalkan di showroom, biasanya emang harganya akan lebih mahal. Tetapi kali ini kita akan bahas komen dari Aba Acuy ya, yang minta saran, Bang minta saran kalau beli mobil bekas lebih milih mobil pribadi atau showroom. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, kita akan lihat plus minus ketika beli di showroom atau di pribadi. Kalau di pribadi, kita mungkin bisa akan dapat harga yang lebih murah dengan kondisi pada saat itu si customer memang lagi butuh uang. Tapi dalam kondisi tertentu bisa aja lebih mahal karena customer itu biasanya punya parameter atau punya patokan pada saat dia beli. Nah, kita bayangkan lah, kalau misalkan customer itu beli 5 tahun yang lalu dan dijual sekarang, apakah mungkin sama nggak harganya pada saat 5 tahun yang lalu dengan kondisi harga sekarang ya? Yang kedua, mungkin untuk kondisi mobil. Biasanya mobil-mobil yang bagus itu informasinya akan cepat gitu ditangkap sama pihak showroom. Jadi mobil-mobil bagus, harganya murah, biasanya langsung gercep nih orang-orang showroom untuk bisa ngambil unit tersebut gitu. Nah, kalau misalkan di showroom, biasanya emang harganya akan lebih mahal, tetapi Bea akan menjaga reputasi ya. Ada yang namanya after sales ya. Gimana caranya si konsumen itu nanti akan balik lagi ke kita, tapi bukan dalam artian komplain. Dia akan mereferensikan showroomnya dan akan balik lagi ketika dia butuh mobil. Nah, biasanya kalau di pribadi itu jual putus kondisi seadanya. Ketika nanti kita komplain, kalau pihak showroom biasanya menanggapi, apalagi untuk hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sifatnya minor. Kalau misalkan ada kerusakan yang sifatnya major atau besar, contoh misalkan dari mesin ini bermasalah, itu biasanya sudah disampaikan sebelumnya pada saat transaksi dan itu biasanya menyesuaikan kondisi pada saat deal awalnya seperti apa ya. Terus yang kedua, yang terpenting lagi adalah satu, tentang dokumen kendaraan. Biasanya kalau misalkan pihak showroom memberikan jaminan bahwa dokumennya emang benar-benar asli atau mereka mau bertanggung jawab ketika ada masalah dengan dokumen ya. Nah, yang ketiga, kalau misalkan beli dari pribadi atau pemakai, biasanya kita harus menyiapkan biaya perbaikan gitu. Dan harus bisa berhitung. Berapa sih sebenarnya biaya perbaikan yang harus kita keluarkan? Kalau di showroom, biasanya mobil itu sudah siap atau sudah layak pakai. Dengan catatan emang harganya akan berbeda. Tapi di sini nih, sisi dari biaya perbaikan sendiri, biasanya kalau misalkan orang showroom itu dia sudah mempunyai referensi atau rekanan bengkel sama spare part yang sudah biasa menanganin dan biasanya harganya lebih murah dibandingkan ketika customer langsung datang ke bengkel dia atau belanja spare part sama dia. Nah, itu ya. Nah, beberapa showroom mungkin akan memberikan waranti atau garansi, baik itu mesin, kaki, dan lain-lain. Biasanya showroom-showroom yang bagus itu akan memberikan hal seperti itu, karena menjaga tadi balik lagi untuk menjaga supaya customer itu nanti pada saat butuh mobil lagi atau jual mobil lagi akan balik lagi ke kita. Untuk rumah mobil sendiri, sebelum melakukan pembelian biasanya melakukan beberapa inspeksi yang umum. Yang pertama misalkan eksterior. Nah, kita lihat kondisi eksteriornya sekeliling bodi ini seperti apa. Baik itu dari cat, ketebalan cat, maupun misalkan dari tulang-tulangan. Ini apakah ini ada bekas laka atau misalkan bekas kecelakaan. Nah, itu biasanya sekeliling bodi tuh. Nah, setelah itu nanti masuk ke bagian kaki-kaki. Nah, kaki-kakinya sendiri ini meliputi ya, salah satunya mungkin dari mulai velg, terus sistem suspensinya masih bagus atau tidak, fungsi steeringnya ada bunyi atau tidak, gitu. Nyaman dikendarai, bahkan mungkin contoh yang lain misalkan dari kondisi ban, gitu, sama kondisi velg, itu biasanya akan jadi pertimbangan. Yang ketiga, selanjutnya adalah mengenai mesin. Mesinnya sendiri harus benar-benar kering ya, tidak gomos atau tidak ngasep gitu. Dilihat dari biasanya asap knalpot itu sendiri dan dari suara mesinnya biasanya beda dong. Kalau misalkan mesin yang sehat dengan mesin yang sakit, dari bunyi aja udah kedengaran gitu kan. Biasanya lebih lembut, lebih smooth gitu ya. Satu lagi, biasanya yang terpenting juga adalah bagian interior. Interior ini terutama untuk mobil-mobil lama atau mobil-mobil lawas ini sulit untuk memperbaiki interior. Makanya kita selalu memastikan bahwa kondisi interior itu selalu kita usahakan yang
original, karena untuk perbaikan itu agak susah. Kalaupun misalkan kita ada perbaikan, itu belum tentu akan mendekati atau bahkan mungkin menyerupai bentuk dari aslinya ya. Nah itu aja mungkin kalau misalkan saran dari rumah mobil sendiri. Ini balik lagi nih ke Mbak Acu ini ya. Ini mau beli di pribadi atau mau di showroom silakan. Itu saya cuma memberikan gambaran aja plus minusnya ketika melakukan pembelian di pribadi atau di showroom. Oke, terima kasih mungkin informasi dari rumah mobil. Selamat siang, tetap semangat.